Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan perjalanan kita hari ini. Yang pembelajaran minggu lalu itu tentang gelombang berjalan. Nah, ini sekarang kita masuk gelombang stasioner. Gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Adalah pertemuan antara gelombang yang datang dengan gelombang yang terpantul. Jadi seperti begini. Nah, ini umpamanya tali. Nah, ini di sini. Nah, begini ya, ini tali. Nah, di sini ada tangan di sini. Ini tangan. Nah, tangan menyentakkan. Ini tangan di sini di. Nah, dipegang ini tali, kemudian ini tali dia sentakkan. Nah, dia sentakkan ini tali, timbul gelombang. Nah, ini namanya gelombang datang. Nah, kemudian sampai di sini titik pantul, ini namanya titik pantul. Nah, sampai di sini dia terpantul lah. Kita kasih begini yang terpantul deh. Ini namanya gelombang, ini gelombang datang dikit, ini gelombang pantul. Nah, ini nih, beginilah yang disebut dengan gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner itu biasa juga disebut dengan gelombang diam. Padahal dia bergerak, cuma kelihatan kalau ketemu bumi dia diam. Itu namanya gelombang stasioner. Contohnya kalau kau petik gitar, senar gitar, nah lihat nih seperti ini modelnya, itu gelombang stasioner itu namanya. Jadi terjadi pada gitar. Nah, itu namanya gelombang stasioner. Oke, anak-anakku sekalian, saya hapus dulu. Ya. Nah, sekarang kita masuk gelombang stasioner pada akibat pemantulan pada ujung tarikan. Gelombang stasioner satu pada ujung terikat. Nah, yang mana itu contohnya seperti ini tiang. Ini tiangnya, titik tiang atau titik pemantul. Nah, ini tali diikat baik-baik, diikat keras. Nah, diikat keras. Nah, inilah talinya. Nah, setelah dipantulkan dia begini. Nah, kemudian begini. Nah, inilah yang namanya gelombang stasioner ujung terikat. Nah, jadi apa yang terjadi? Nah, pertama terjadi ini namanya simpul. Nah, ini S itu namanya simpul. Kemudian ini P, perut. Jadi terjadi simpul, kemudian simpul lagi, kemudian perut lagi, ini lagi simpul, ini perut, ini simpul, ini perut, dan seterusnya. Nah, begitulah. Jadi ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Oke. Nah, bagaimana perumusannya? Perumusannya kan sama dengan superposisi gelombangnya. Perumusannya itu ya adalah rumusnya itu ya adalah sin, ya, karena di sini kan kita bilang umpamanya terjadi di sini. Ini ada benda X. Ini ada benda X. Berapakah atau benda D atau A? Apakah di buku? Oh, D. Dia ada pakai D. Nah, ini ada titik D di sini. Nah, ini titik D. Ini titik D ya. Ini titik D. Berarti di sini adalah YD. Nah, bagaimana perumusannya itu? Nah, rumusannya
rumusnya ini berapa kesimpangan YD itu? Yang sama dengan A sin 2pi dalam kurung T per T dikurang L kurang X per lambda. Inilah rumusnya. Nah, rumusnya mencari simpangan pada gelombang stasioner. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau kita mau mencari letak simpul atau letak perut, itu juga dari rumus itu juga. Nah, ya. Jadi langsung saja. Nah, inilah rumusnya dulu. Inilah rumusnya, Bina. Nah, sekarang saya hapus dulu. Nah, kita cari letak simpul. Ini namanya simpangan gelombangnya. Nah, namanya simpangan gelombang. Jadi ini akibat sudah terpantul min. Nah, ini L itu adalah panjang tali. Nah, kan kau tahu ini TWT itu adalah waktu gelombang, ini periode gelombang, ya. Biar saya tulis dulu. X itu adalah letak titik D dari ujung pemantul. Ya. Kemudian apalagi L itu, lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, jelas. Jadi X itu adalah, inilah X-nya. Kalau mau dipilih yang ini X ini, nah, X ini. Nah, beginilah gambarannya. Oke. Nah, saya hapus. Ini mau saya hapus. Ini. Sekarang kita masuk letak simpul dari simpul gelombangnya, letak simpul. Nah, saya singkat saja. Nah, dirumuskan itu sama dengan X sama dengan N kali lambda per 2. N kali lambda per 2. Jadi bisa tahu contoh, ya. Ini kan simpul 1, ini simpul 2, simpul 3, simpul 4. Ini perut 1. Ini perut 2, perut 3, perut 4. Nah, di mana N itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, contohnya umpamanya ditanya simpul kedua dari ujung pemantul. Lihat Maki, berarti simpul kedua. Berapa kalau simpul kedua? Berarti N-nya 1. Jadi simpul kedua itu N-nya 1. Jadi simpul 2 itu sama dengan N-nya sama dengan 1. Jadi dirumuskan X-nya sama dengan N kali lambda per 2. Berarti sama dengan X-nya sama dengan 1 dikali lambda per 2, atau sama dengan 1/2 lambda. Nah, ini 1/2 lambda dari sini. Ini 1/2 panjang gelombang atau 1/2 panjang gelombang. Nah, begitulah caranya menentukan letak simpul. Oke. Kemudian
letak perut. Nah, letak perut lagi. Hapus ini kan. Hapus ini, letak perut lagi. Letak perut lagi ya. Letak perut. Nah, kalau letak perut itu dirumuskan 2N tambah 1 kali lambda per 4 boleh. Nah, 2N. Nah, jadi X-nya itu sama dengan 2N ditambah 1 kali lambda per 4. Nah, dimana N-nya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau mau dicontohkan, letak perut kedua. Ya maki perut kedua ini. Berarti kalau perut kedua 1 N-nya. Perut kedua itu N-nya sama dengan 1. Jadi kasih masuk X sama dengan 2N tambah 1 kali lambda per 4. Berarti X-nya sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 dikali lambda per 4. Berarti ini 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti 3 per 4 lambda. Nah, itu maki. 1 lambda. Ini sepertengah lambda. Tambah lagi seperempat berarti 3 per 4. Nah, begitulah menentukan letak perut dan letak simpul dari ujung terikat. Oke. Sekarang yang kedua. Sekarang kita masuk ujung bebas. Ya. Ujung bebas lagi. Saya hapus ini nak. Ya. Hapus lagi ini. Yang kedua, ujung bebas. Nah, yang mana itu ujung bebas? Nah, begini. Ini tak tiang, ya. Ini tiang, nah, ujung pemantul. Nah, begini modelnya itu naik. Ini bebas, dia tidak diikat keras. Dia tidak diikat keras. Jadi kalau ini nanti kalau di atas ini berarti pantulannya ke bawah ini. Nah, kita pantul kita. Nah, ini berarti yang terjadi di sini perut dulu, kemudian simpul 1, perut 1, perut 2, simpul 2, perut 3, simpul 3, perut 4, simpul 4, perut 5, simpul 5. Nah itu. Nah, rumus simpangannya sama ji. Nah, ya sama ji Dina. Jadi Y-nya sama dengan A sin 2A. Ya, nah, sama jadinya. Nah, jadi begitulah gelombang stasioner, ya. Nah, jadi rumusnya Y sama dengan 2A cos 2Pi X per lambda ya. Jadi nanti kamu lihat. Jadi persamaan superposisi gelombang tadi ujung bebas itu ada di dalam buku Dina. Nanti kalau salin sendiri, Y sama dengan 2A cos 2Pi X per lambda kali sin 2Pi kali T per T dikurang L per lambda. Nah itu. Nah. Oke. Ada rumusnya di situ Dina nanti. Nah, sekarang bagaimana
menentukan letak simpul gelombang, letak simpul untuk ujung bebas. Itu dirumuskan X-nya sama dengan 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Nah ini 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Nah, dimana N-nya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu letak simpul itu. Nah, sedangkan letak perut, kalau letak perut itu X-nya sama dengan 2N kali 1/4 lambda. 2N kali 1/4 lambda. Nah, dimana N-nya juga itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, inilah gelombang stasioner ujung terikat dengan ujung bebas. Ya, yang namanya ujung bebas itu kalau ada tiang umpamanya ada talinya jangan diikat keras, dikasih longgar. Jadi dikasih longgar, jadi dia bisa naik turun. Nah, kalau ujung terikat itu harus diikat keras. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, selesailah materi tentang gelombang. Ya. Nah, jadi oke, anak-anakku sekalian. Jadi kalau itu pemantulan gelombang ujung tali bebas, ya sama di sebenarnya rumusnya, ya. Oke, sampai sekian pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.